Welcome to Cemilan Sore, nyemil-nyemil cantik sambil nonton alur cerita film yang asik dan menarik. Hello Snackers, apa kabar? Bertemu lagi dengan Minsis di sini. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Flu yang disutradarai oleh sutradara Kim Sung Soo. Film yang berasal dari Korea ini dirilis pada tahun 2013. Film yang berdurasi selama 2 jam ini dibintangi oleh Soo Yi, Jang Hyuk, Park Min Ha, dan Ma Dong Suk. Film ini menceritakan tentang wabah virus H5N1 di distrik Bundang, Korea Selatan, di mana virus ini sangat mematikan karena bisa membunuh korban hanya dalam waktu 36 jam saja. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk siapin keripik kentangnya, atur volume suaranya, dan mari langsung kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan terlihatnya seorang pria yang sedang memeriksa para imigran gelap yang dikumpulkan di dalam sebuah kontainer. Para imigran itu akan diselundupkan ke Korea Selatan. Salah satu orang imigran gelap di dalam kontainer tersebut terlihat sedang sakit. Ia terlihat batuk terus-menerus, dan inilah asal-muasal dari bencana virus mematikan ini. Para imigran itu pun sampai di salah satu pelabuhan Pyeongtaek, Korea. Lalu terlihat sebuah truk membawa kontainer yang berisi para imigran itu ke sebuah tempat. Pada 1 Mei 2014, scene pun berganti ke kota Bundang, Korea Selatan. Lalu terlihat para regu penyelamat yang sedang sibuk menyelamatkan seorang wanita yang terjebak di dalam mobilnya. Mobil wanita tersebut terjatuh ke dalam jalanan yang roboh. Seorang penyelamat bernama Kim Ji-go terlihat sedang bersiap untuk turun menyelamatkan wanita tersebut. Ji-go pun berhasil menyelamatkan wanita itu sesaat sebelum mobilnya terjatuh. Karena insiden tersebut, Ji-go pun memiliki ketertarikan terhadap wanita itu yang diketahui bernama In-hye. Namun In-hye malah bersikap ketus kepada Ji-go. Sesampainya di markas, Ji-go pun masih terlihat kesal karena perlakuan yang diberikan oleh In-hye, padahal ia sudah menyelamatkannya. Namun dia berkata kepada temannya bahwa In-hye akan menghubungi dia kembali karena ia memiliki jaket milik In-hye. Benar saja, tak lama kemudian terlihat bahwa In-hye menghubungi dan mengajak Ji-go untuk bertemu. Akhirnya Ji-go dan In-hye pun bertemu kembali di lokasi kecelakaan tadi. Ternyata kedatangan In-hye mempunyai maksud untuk meminta tolong Ji-go mencarikan tasnya yang hilang pada saat kecelakaan. In-hye mengatakan bahwa isi dari tas itu berisi hal yang sangat penting untuknya. Ji-go yang mendengar hal itu pun sontak kesal dan tidak mau menolong In-hye mencari tas tersebut. Ji-go pun mengatakan bahwa tugas regu penyelamat adalah menyelamatkan manusia, bukan mencari barang yang hilang. Mendengar perkataan Ji-go, In-hye yang kesal pun akhirnya memaksa masuk ke lokasi kecelakaan, dan ia pun terjatuh hingga kakinya terluka. Setelah itu, In-hye pun pergi meninggalkan Ji-go di sana. Di sisi lain terlihat dua orang kakak beradik yang bernama Byung-ki dan Byung-woo sedang menuju kontainer yang berisi imigran gelap tadi. Mereka merupakan penyelundup para imigran gelap ini. Mereka berdua pun masuk ke dalam kontainer tersebut guna memeriksa keadaan para imigran di dalam. Karena kondisi di dalam yang gelap, Byung-ki pun meminta adiknya untuk menyalakan senter di HP-nya. Lalu mereka pun terkejut ketika melihat orang-orang yang ada di kontainer pun sudah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Tiba-tiba kaki Byung-woo dipegang oleh satu orang yang masih hidup. Karena terkejut, Byung-woo pun menjatuhkan HP-nya di antara mayat-mayat di sana. Byung-ki pun menyuruh adiknya untuk mengambil kembali HP-nya yang terjatuh itu. Ketika berusaha mengambil HP-nya, Byung-woo pun tidak sengaja menyentuh salah satu mayat di sana. Melihat salah satu orang yang masih hidup itu, Byung-ki pun menyeretnya keluar dari dalam kontainer. Orang itu terlihat sekarat dan berusaha meminta pertolongan kepada dua kakak beradik itu. Byung-ki dan Byung-woo akhirnya membawa orang tersebut pergi.
Pagi hari di suatu parkiran, Byung-ki menghubungi seseorang untuk menjual imigran yang ia bawa tadi. Akan tetapi penawaran yang ia tawarkan itu ditolak karena hanya tinggal satu orang imigran saja. Sesampainya di mobil, Byung-ki mendapati adiknya yang mengeluh tidak enak badan. Kondisinya terlihat sangat lemas. Kemudian dari spion mobil, Byung-ki melihat imigran yang ia bawa kabur. Ketika ingin mengejar imigran tersebut, pintu mobil Byung-ki terhalang oleh mobil polisi yang parkir di samping mobilnya. Karena hal ini, Byung-ki gagal mengejar imigran tersebut. Akhirnya, kakak beradik ini pun pergi ke sebuah apotik. Terlihat Byung-wo sedang berkonsultasi dengan dokter untuk membeli obat. Dokter di apotik tersebut mengatakan bahwa Byung-wo hanya terkena flu biasa saja dan menyuruhnya untuk beristirahat. Tiba-tiba ada seorang anak kecil mendekati Byung-wo yang sedang berdiri. Byung-wo pun batuk dan mengenai wajah anak kecil itu. Di scene ini pun terlihat virus yang mulai tersebar dengan sangat cepat dan akan menginfeksi semua orang. Di sisi lain, terlihat In-hye sedang dimarahi oleh atasannya karena tidak membawa hasil risetnya yang hilang bersama dengan tas miliknya pada saat kecelakaan mobil yang ia alami kemarin. Kemudian terlihat Jigo yang akhirnya turun kembali ke lokasi kecelakaan mobil kemarin untuk mencari tas In-hye yang hilang. Jigo pun berhasil menemukannya. Akhirnya Jigo pun mengetahui bahwa In-hye adalah seorang dokter lewat kartu identitas yang ia temukan di dalam tas In-hye. Tiba-tiba HP yang ada di dalam tas In-hye pun berbunyi. Jigo pun mengangkat telepon tersebut. Ternyata yang menelpon itu adalah anak perempuan In-hye yang bernama Mire. Jigo akhirnya menemui anak perempuan tersebut di sekolahnya untuk mengembalikan tas ibunya. Kemudian Jigo pun menawarkan anak itu untuk mengantarnya pulang. Namun anak kecil itu menolaknya. Ia hanya meminta kartu nama Jigo untuk berjaga-jaga jika ada barang yang hilang dari tas ibunya. Virus pun sudah menyebar dengan luas. Byung-wo yang kondisinya sudah parah akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Ia pun terlihat sudah muntah darah dan dokter di sana pun terlihat sedang berusaha memberinya pertolongan. In-hye yang sudah mengetahui hasil lab Byung-wo melaporkan kepada profesornya bahwa Byung-wo terserang virus yang berbahaya. Mereka pun melihat video para imigran yang tewas di kontainer yang ada di HP Byung-wo dan mereka pun menyimpulkan kemungkinan dari sanalah asal-muasal virus yang menginfeksi Byung-wo. Kemudian para dokter pun menanyakan kepada Byung-ki di mana keberadaan kontainer yang ada di rekaman HP milik Byung-wo. Byung-ki pun mengelak dan berusaha menyembunyikan keberadaan kontainer tersebut. Lalu Byung-ki pun mengamuk dan mencari kabar tentang adiknya Byung-wo. Ia pun berusaha masuk ke dalam ruang perawatan dan menemukan adiknya sudah meninggal. Byung-ki yang tidak menerima kondisi tersebut pun semakin mengamuk. Di sebuah taman apartemen terlihat Mire sedang mencari kucing untuk memberinya makan. Namun ketika sedang menelusuri tangga, ia melihat seseorang di bawah tangga yang sedang bersembunyi. Orang itu adalah imigran yang dibawa oleh Byung-ki dan Byung-wo yang berhasil kabur tadi. Mire pun pergi karena takut. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang hampir menabrak Mire. Berkat pertolongan imigran tadi, Mire pun selamat. Setelah kejadian itu, Mire pun memberikan makan kepada imigran itu dan mereka pun saling berkenalan. Diketahui imigran itu bernama Monsai. Walaupun Monsai menggunakan bahasa asing, namun mereka berdua terlihat bisa mengerti maksud satu sama lain. Melihat Monsai yang terlihat sakit, Mire berkata akan mencari pertolongan untuk Monsai. Singkat cerita, akhirnya Mire datang bersama Jigo. Namun ketika Jigo dan Mire datang, Monsai sudah tidak di sana. Jigo yang tadinya malas membantu Mire untuk mencari Monsai dan hendak pergi meninggalkannya, akhirnya mengurungkan niatnya dan membantu Mire mencari Monsai.
Di sisi lain, Inhe dan petugas yang lain sudah berhasil menemukan keberadaan kontainer yang berisi mayat-mayat imigran tadi. Ketika para petugas sedang mensterilkan kontainer tersebut, tiba-tiba keluar banyak tikus dari dalam kontainer. Para petugas pun panik dan akhirnya membakar tikus-tikus beserta isi yang ada di dalam kontainer itu. Para tim medis yang melihat kejadian ini dari layar pun menjelaskan kepada wali kota bahwa virus ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian hanya dalam waktu kurang dari 36 jam saja setelah terinfeksi. Para pejabat di sana pun menyarankan untuk segera meluluhlantahkan kota Bundang beserta para penduduknya guna mencegah penyebaran virus semakin luas. Di tempat lain, Jigo dan Mire terlihat sedang berada di sebuah restoran. Di sini Mire bercerita kepada Jigo bahwa ayahnya sudah meninggalkan ia dan ibunya ke Amerika dan membuat ibunya menangis setiap malam. Lalu ketika sedang makan, tiba-tiba Mire pun tertidur. Jigo pun segera membawa Mire untuk pulang. Kembali ke para pejabat dan tim medis yang masih berdiskusi mengenai virus yang sedang melanda kota Bundang. Wali kota menanyakan apa dampak dari virus ini. Salah satu dokter pun menjawab bahwa virus ini merupakan wabah yang akan membahayakan para penduduk kota Bundang. Wali kota yang mendengar ini pun tidak percaya. Tiba-tiba Inhe datang dan memberitahu bahwa ada korban selamat dari kontainer tersebut, namun orang itu belum berhasil ditemukan. Virus ini sudah menyebar begitu cepat. Orang-orang banyak berjatuhan di jalanan tak sadarkan diri. Ketika sedang menggendong Mire, Jigo melihat seorang wanita pingsan di eskalator. Melihat hal itu, Jigo langsung menaruh Mire di sebuah kursi dan berlari untuk menyelamatkan wanita itu. Setelah berhasil menyelamatkan wanita itu, Jigo pun membaringkan wanita itu sambil menanyakan keadaannya. Namun tiba-tiba wanita itu batuk sambil mengeluarkan darah dan kembali pingsan. Para tim medis terlihat masih mencari keberadaan Monsai yang hilang. Terlihat pula perdebatan antara wali kota dan profesor. Akibat wali kota tidak menerima saran mengenai keadaan yang menimpa kota Bundang. Lalu tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras dari luar. Semua yang ada dalam ruangan itu pun pergi ke arah jendela untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat keadaan kota yang sudah sangat kacau, mobil-mobil saling bertabrakan. Orang-orang pun sudah banyak yang terinfeksi virus ini. Kembali ke tempat Jigo berada, ia tiba-tiba sadar Mire sudah tidak berada di kursi tempat ia menaruhnya tadi. Jigo pun berusaha mencari dan menghubungi Mire. Namun ketika sedang berusaha menelpon Mire, Jigo tersadar handphone Mire ada di saku baju miliknya. Para pejabat yang ada di gedung tadi akhirnya naik ke atas gedung untuk evakuasi menggunakan helikopter. Inhe yang mengkhawatirkan anaknya meminta izin kepada profesornya untuk menemui anaknya terlebih dahulu sebelum meninggalkan kota. Profesor pun mengizinkannya. Terlihat antrian mobil yang berusaha keluar dari kota. Namun jalur keluar masuk kota sudah ditutup oleh pemerintah kota Bundang. Keadaan semakin kacau ketika para masyarakat mulai panik dan melakukan penjarahan di mal tempat Mire berada. Jigo dan Inhe pun akhirnya bertemu dan berbagi tugas agar bisa segera menemukan Mire. Mire terlihat ketakutan dan berteriak memanggil ibunya karena berada di tengah-tengah orang-orang yang sedang menggila di dalam mal tersebut. Keadaan semakin terlihat kacau ketika para petugas keamanan yang mulai menghalau massa yang mencoba mengambil barang-barang di sana. Akhirnya Jigo dan Inhe pun berhasil menemukan Mire. Keadaan pun kacau karena pintu mal akan ditutup. Para massa berlarian sambil membawa barang dari mal tersebut. Dengan susah payah, akhirnya Inhe, Jigo, dan Mire pun berhasil keluar dari mal tersebut. Namun melihat masih banyaknya orang yang masih terjebak di dalam, Jigo pun berusaha mendobrak pintu tersebut agar orang-orang di dalam dapat keluar. Inhe yang melihat sudah banyak orang di sana yang terinfeksi mengajak Jigo untuk pergi dari sana. Jigo pun menolak pergi dan mengatakan ia akan baik-baik saja. Ia pun menyuruh Inhe dan Mire pergi menggunakan mobil miliknya.
Berkat pertolongan temannya yang datang ke lokasi mall, Jigo berhasil memotong pintu mall tersebut dan berhasil mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam. Penyebaran virus semakin luas. Virus ini pun dinamakan H5N1 atau bisa disebut sebagai flu burung. In-hye dan Mire pun berhasil naik ke bus yang mengantarkan mereka ke tempat karantina, tempat di mana akan dicek orang-orang yang sudah terinfeksi dan yang belum. Terlihat orang-orang sudah mengantri untuk menjalankan pemeriksaan seperti PCR. Di sisi lain, para pejabat sedang berdebat tentang penanganan orang-orang yang positif dan negatif, karena mereka berencana menempatkan keduanya dalam tempat yang sama. Tentu saja ini akan menyebabkan orang-orang yang terinfeksi semakin banyak. Lalu para petugas pun memperketat pengecekan kepada orang-orang yang memiliki ciri-ciri terinfeksi virus ini dengan tanda munculnya bercak-bercak merah pada tubuh mereka. In-hye yang mengetahui kemungkinan Mire sudah terinfeksi virus ini berusaha menutupinya. Jigo pun datang dan mendekati In-hye, namun In-hye langsung memintanya untuk menjauhi mereka. Keributan terjadi di mana-mana. Orang-orang berselisih dengan para pasukan karena merasa tidak nyaman dengan keadaan yang sedang terjadi. Jigo yang terlihat ikut campur membuat salah satu pasukan keamanan mengarahkan senjata ke arah Jigo. Namun berhasil dilerai oleh salah satu pemimpin pasukan yang bernama Kongguan. Kongguan menyuruh mereka untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Keadaan di luar kota Bundang semakin kacau. Banyak orang yang khawatir bahwa kota Seoul akan terjangkit virus ini. Di tempat karantina, Jigo dan In-hye ternyata bersebelahan. Jigo pun akhirnya tahu bahwa Mire sudah terinfeksi. Lalu In-hye memohon kepada Jigo untuk tidak memberitahukan hal itu kepada petugas karena ia tidak ingin berpisah dengan Mire. Jigo pun menyetujui permintaan In-hye tersebut. Di luar terlihat para tentara sedang menembaki para burung yang sedang terbang. Hal ini dilakukan karena ditakuti virus ini akan semakin menyebar. Monsai pun berhasil ditemukan. Ia pun dibawa ke lab untuk diambil sampel darahnya, karena kemungkinan ini dapat dijadikan antibodi untuk dibuatnya vaksin. Karena diketahui walau sudah terinfeksi selama 2 minggu, keadaan Monsai masih baik-baik saja. In-hye yang mengetahui hal ini langsung membawa Mire ke dalam lab itu. Ketika sedang membawanya, datang petugas mencari pasien dengan nomor 2966. di mana pasien dengan nomor itu sudah terinfeksi dan nomor pasien itu merupakan nomor pasien milik Mire. Tiba-tiba Jigo mengatakan bahwa itu adalah nomor pasien miliknya. Ia pun dibawa ke tempat karantina, tempat orang-orang yang sudah positif terinfeksi virus. In-hye yang sudah berhasil masuk ke dalam lab ingin menyuntikkan darah Monsai ke tubuh Mire. Monsai yang mengenali Mire pun langsung memberikan darahnya. Kongguan yang melihat hal itu langsung menghubungi para petugas dan mendobrak masuk pintu lab tersebut. In-hye pun akhirnya ditembak bius oleh petugas. Petugas pun membawa Mire dari lab tersebut. Jigo yang melihat bando milik Mire kemudian berusaha mencari keberadaan Mire. Di sini terlihat keadaan yang sangat miris ketika tubuh manusia yang sudah terinfeksi diangkut seperti sampah oleh mesin dan ditumpuk dengan tubuh lainnya kemudian dibakar. In-hye yang sudah tersadar menanyakan keberadaan anaknya sambil mengancam akan menghancurkan sampel vaksin yang ada di situ. Setelah diberitahu bahwa Mire dibawa ke tempat pembuangan mayat, In-hye pun langsung pergi ke sana untuk mencarinya. Dengan susah payah, akhirnya Jigo berhasil menemukan Mire. Dia kemudian berusaha membawa Mire keluar dari tempat itu. Monsai yang keluar dari mobil tiba-tiba ditusuk oleh Byung-ki yang ingin membalaskan dendam adiknya. Monsai pun akhirnya meninggal di perjalanan ketika ingin diselamatkan. Kongguan terlihat memimpin massa untuk pergi ke kota Seoul agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi mereka. Bentrokan dengan petugas pun terjadi ketika massa memaksa masuk ke dalam perbatasan. Di sisi lain, Presiden Korea menerima kabar mengenai Monsai yang sudah meninggal. Presiden pun kebingungan karena Monsai merupakan antibodi untuk dibuatnya vaksin.
Para petugas terlihat mulai menembakkan tembakan ke arah massa. Terlihat orang-orang berjatuhan terkena tembakan itu. Keadaan sangat kacau dan mengerikan. Di sisi lain, Presiden Korea dan perwakilan Amerika berdebat. Presiden Korea tidak terima dengan penembakan yang diarahkan ke penduduknya itu. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba datang seorang dokter yang memberitahukan bahwa ada seorang anak kecil yang sudah disuntikan antibodi dari darah Monsai, di mana itu adalah Mire. In-hye yang sampai di perbatasan pun akhirnya memberitahu presiden bahwa ia sudah menyuntikkan darah Monsai kepada anaknya yang terinfeksi virus dan anaknya itu berhasil hidup. In-hye pun meminta untuk diberikan izin melewati perbatasan mencari anaknya itu. Di sisi lain, Kong-gwan yang kabur dari kerumunan massa melihat keberadaan Mire dan akhirnya membawanya. Ia berusaha menyuntikkan darah Mire ke dalam tubuhnya karena ia mengetahui bahwa darah Mire mengandung antibodi. Namun tiba-tiba teman Jigo datang dan menodongkan pistol ke arah Kong-gwan untuk menyelamatkan Mire. Mereka pun akhirnya berkelahi dan teman Jigo pun akhirnya tertembak. Jigo yang datang dan melihat hal ini langsung menyerang Kong-gwan dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Kong-gwan pun akhirnya tewas. Perwakilan Amerika akhirnya memerintahkan pesawat tempur untuk menembaki massa jika mereka melewati garis polisi yang sudah ditentukan. In-hye terlihat berlari ke arah massa berusaha mencari keberadaan anaknya. Lalu Mire yang melihat ibunya seketika langsung berlari ke arah In-hye, disusul oleh Jigo yang berusaha melindungi mereka berdua. Melihat Mire yang berlari ke arah In-hye dan melewati garis polisi yang ditentukan, para tentara pun akhirnya menembaki mereka dan tangan In-hye akhirnya pun tertembak. Mire yang melihat ibunya tertembak berteriak ke arah petugas untuk berhenti menembaki mereka. Melihat hal ini, para massa pun tersentuh dan berlari mengelilingi mereka bertiga untuk melindungi mereka dari tembakan para tentara. Di sisi lain, Presiden Korea dan perwakilan Amerika berdebat. Presiden Korea tidak terima dengan penembakan yang diarahkan ke penduduknya. Ia memberikan perintah kepada para tentara untuk menghentikan penembakan. Namun, perwakilan Amerika malah langsung memerintahkan pesawat tempur untuk tetap menembaki massa yang ada di perbatasan. Di tengah kerumunan massa, tiba-tiba Jigo melihat sebuah CCTV. Ia pun langsung menggendong Mire dan berbicara ke arah CCTV. Ia mengatakan bahwa Mire berhasil selamat dari virus flu yang mematikan ini. Presiden Korea yang melihat ini akhirnya memberikan perintah agar menembaki pesawat tempur Amerika dengan misil jika berani menembaki para massa. Perwakilan Amerika yang akhirnya takut karena mendengar ancaman presiden ini akhirnya memberikan perintah untuk membatalkan misi penembakannya itu. Setelah keadaan menegangkan ini selesai, presiden akhirnya memerintahkan untuk membuka perbatasan Bundang dan mengirimkan tim medis ke sana. Dan Mire pun akhirnya dibawa oleh para dokter untuk diambil sampel darahnya guna dibuatnya vaksin. Dan film pun selesai. Gimana menurut kalian alur ceritanya Sneakers? Film ini mengingatkan kita dengan pandemi yang sedang kita alami saat ini ya. Oke, Sneakers, terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian alur cerita ini. Jika kalian suka video ini seperti biasa, mohon di like, subscribe, klik tombol notifikasi, dan silakan komen film apa lagi yang ingin dibawakan alur ceritanya. Minsis pamit undur diri, see you di alur cerita berikutnya. Stay safe and ciao.